Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur buat hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah, kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kita patut mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau menyatukan hati kita mau bersama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau kuduskan sucikan setiap hati kami Tuhan. Bila kami layak menghadap hadirat-Mu Tuhan. Berkati kami, urapi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, yang selalu nyata Tuhan. Segala
seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang batu. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Yesus lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kasih Yesus, buat setiap kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu. Oh Yesus, buat anugerah-Mu. Bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu.
Terima kasih buat kasih sayang-Mu Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati berkat Tuhan bagaikan sinar matahari yang tidak pernah berhenti. Kami boleh menikmati kesetiaan Tuhan, bahkan kami tenggelam dalam kesetiaan Tuhan. Ini adalah anugerah yang daripada Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Ajar kami mensyukuri berkat anugerah Allah yang tidak dapat kami lukiskan dengan kata-kata kami. Ajar kami mensyukuri dan menikmati Allah dengan penuh sukacita berkat-berkat yang Kau sediakan bagi kami. Bahkan dalam ibadah yang kedua ini Tuhan, kami akan terus dibawa mengalir oleh kuasa Roh Allah untuk menikmati sukacita, untuk menikmati berkat, menikmati anugerah Allah yang luar biasa itu dalam kehidupan kami. Dalam ibadah yang kedua ini, kami tidak mau kehilangan kesempatan ini Tuhan. Kami akan pakai kesempatan ini untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan, supaya kami boleh mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Kalaupun kami ada di rumah Tuhan ini semua oleh karena tuntunan kasih Tuhan. Kami ada di dalam ruangan ini dengan penuh damai sejahtera daripada Allah. Kami akan menikmati berkat-berkat yang Kau curahkan bagi kami. Kami akan mengalami kuasa Tuhan. Kami akan mengalami pengalaman pribadi dengan Engkau. Allah yang hidup melakukan itu bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami buka ibadah ini di dalam nama Yesus. Allah yang hidup, yang memberkati kami. Jemaat Tuhan yang siap diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Beri sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Engkau telah menyertai kehidupan kami Tuhan Yesus. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang aku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Berasa di sisi kanan, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada hidupku, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, pengakuanku, kebanggaanku, batu yang keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kalau Allah sumber kemenanganku. Engkaulah sumber kemenangan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, beraksa di sisi kananku, dengan janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah
Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau adalah sahabat kami yang sejati. Amin. Haleluya. Kami ingin memilih hidup kami bersama Engkau Tuhan. Kami ingin hidup kami bersama Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidup kami berharga di mata Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah sumber kekuatan kami Yesus. Yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Membuka mataku lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenaran yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, dapat aku siap-siap dan buat Tuhan Yesus. Yang Kau janjikan Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber aku, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber aku, Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Amin. Terima kasih Yesus. Kau sumberku aku, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jauh di sisiku. Kau sumberku aku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jauh dariku. Kau sumberku aku, sahabat berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku berada di sisi selama-lamanya. Beri kembali bagi
yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng kita berdoa ya. Lihat di depan kalian ada jemaat yang mengasihi kalian, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada tante-tante, ada om-om. Di belakang kalian juga ada om-om dan tante-tante yang diurapi Tuhan mendoakan kalian semua ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, inilah tiang-tiang gereja di masa depan. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Mereka tetap dilindungi, dijaga oleh Tuhan, dilingkupi oleh kuasa Tuhan. Kasih Tuhan turun atas mereka, guru-guru, orang tua, murid diberkati oleh Tuhan. Pengajaran firman Allah diberkenan di mata Allah, mengurapi dengan kuasa Roh-Mu sehingga mereka tetap mengalami Tuhan lewat firman Tuhan yang mereka dengar, lewat cerita yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Semua mereka disatukan oleh kekuatan kuasa Tuhan. Mereka diberkati, mereka berkenan, dan mereka akan hidup benar di mata Allah karena ditopang dengan firman Allah yang mereka dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Allah, kiranya Tuhan memberikan mereka kepintaran, kecerdasan yang berasal daripada Allah, hikmat daripada Tuhan turun atas mereka. Jikalau nanti mereka dewasa, mereka pun mendapat pasangan hidup yang sepadan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari sejak kecil sampai seumur hidup mereka. Mereka hidup takut akan Allah, melakukan kebenaran firman Allah. Dan sekarang Tuhan, kami persilakan kuasa Tuhan bekerja dengan Roh-Mu, memberkati ibadah mereka. Guru-guru dengan penuh hikmat daripada Allah, persiapannya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, anak-anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan, dan kami semua yang mendoakan juga diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Ya, silakan beribadah. Tuhan Yesus berkati. Ya. Saya persilakan untuk duduk Bapak Ibu. Saya persilakan untuk duduk Bapak Ibu. Kita mempersiapkan hati kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Saja untuk semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku.
percaya Tuhan, kekuatan, pertolongan kami akan menerimanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup. Ini pengakuan kami Yesus. Kami percaya Bapa, Kau sanggup Tuhan. Kau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami Yesus. Pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Sesuai pada hamba-Nya. Ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, inilah pernyataan pengakuan iman kami. Bahwa di dalam Yesus Kristus ada selalu pertolongan. Di dalam Yesus Kristus ada selalu jalan keluar bagi permasalahan hidup kami yang kami tidak bisa pecahkan sendiri. Tapi bersama-Mu Yesus, kami boleh menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa bagi kehidupan kami, yang berperang untuk kami dan memberikan kemenangan buat kami. Kami bersyukur. Kami boleh menang hari ini dan kami boleh duduk bersama-sama dalam rumah ibadah ini. Ini semua juga karena kekuatan kasih-Mu, anugerah-Mu yang mendorong kami disemangati untuk datang beribadah menyembah-Mu. Kami ingin selalu mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati kiranya ya Tuhan firman yang kami akan dengar. Tuhan beritahu kepada hamba apa yang hamba belum tahu dan juga jemaat sekalian. Sehingga kami boleh semua mengetahui benar isi hati Tuhan. Dan diberi kesanggupan, kekuatan, kemampuan oleh Engkau Roh Kudus. Untuk kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati gembala sidang, dan pengurus gereja, pemuji, pemusik, jemaat Tuhan semua. Diberkati Tuhan berlimpah. Disemangati terus Tuhan untuk berkobar-kobar melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan gereja ini menjadi gereja penuh kemuliaan Tuhan. Gereja yang boleh memberitakan berita kebenaran kepada lingkungan hidup. Dan orang tahu di tempat ini ada Yesus, ada Tuhan. Sebagai pencipta langit dan bumi dan memberi kehidupan dan menyiapkan segala rezeki dan berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami buka hati pikiran kami, fokus hanya kepada Engkau Yesus. Bersabdalah Tuhan, sampaikan isi hatimu dan kami akan mendapatkan kekuatan dan kekuatan.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Dengan iman. Kita katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali. Senang saya boleh ada beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Satu kehormatan bagi saya dan istri boleh hadir di tempat ini. Dan Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita masih dalam suasana momen-momen Paskah minggu ini terus sampai nanti kenaikan Tuhan Yesus. Bahkan selama-lamanya kita harus ingat bahwa Paskah adalah peristiwa yang sangat penting bagi kita. Karena melalui Paskah inilah kita boleh melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus hidup, amin. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, Dia memegang kehidupanmu dan Dia akan membawa kepada Bapak Ibu menjadi umat Allah yang selalu naik bukan turun. Amin. Saya percaya ini dan saya berdoa biarlah semangat ibadahmu tetap menyala-nyala dan layani Tuhan. Hari ini izinkanlah saya bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian membuka Alkitab kita dengan satu topik mengalami Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan berbicara dengan topik mengalami Tuhan. Apa itu mengalami Tuhan? Mengalami perjumpaan secara pribadi dan nyata dengan Tuhan. Mengalami Tuhan adalah mengalami perjumpaan secara pribadi dan nyata dengan Tuhan Yesus. Bukan kata orang. Seperti Ayub berkata, dulu saya dengar dari orang bahwa ada Allah. Tetapi sekarang aku melihat dengan mataku sendiri. Aku berjumpa dengan Dia. Dan sejak itu Ayub menyesal, Ayub rendah hati, Ayub tidak pernah komplain, Ayub tidak pernah protes. Karena dia mengalami Tuhan, dia merasa aman. Sekalipun dia masih mengalami penderitaan. Dia tetap setia. Bagaimana dengan saudara dan saya sampai hari ini? Adakah kita tetap setia kepada Tuhan? Saya harap demikian. Karena Alkitab berkata bahwa Yesus di surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menjadi pendoa syafaat bagi saya dan saudara. Supaya kita sekalian boleh tetap setia. Ada amin? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengapa mengalami Tuhan adalah hal yang sangat penting bagi kita sekalian. Yang pertama mengalami Tuhan itu berarti kita membangun hubungan yang nyata dengan Tuhan. Mengalami Tuhan berarti kita sedang membangun hubungan yang nyata dengan Tuhan. Sehingga iman kepada Tuhan bertumbuh dan hidup. Penting bagi kita sekalian orang Kristen memiliki iman yang bertumbuh. Bukan iman yang dangkal, iman yang tetap kerdil. Allah inginkan iman kita tetap bertumbuh. Ada amin? Karena waktu iman kita mulai bertumbuh, kita boleh melihat banyak hal, kita boleh banyak melihat bahwa sesungguhnya Allah itu berkuasa, Allah itu berdaulat dalam kehidupan kita. Akan terjadi perubahan hidup, pola pikir kita berubah, gaya hidup kita berubah. Dan gaya hidup kita tentunya bukan egois lagi, gaya hidup kita adalah menjadi terang bagi dunia ini. Sebab inilah yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Umatnya kalau tidak punya pengalaman pribadi dengan Yesus, atau tidak mengalami Yesus, maka imannya bisa dangkal. Artinya orang Kristen hanya sebentuk KTP Kristen saja, tapi belum pernah mengalami Tuhan, maka imannya akan dangkal. Dan iman yang dangkal ini membuat banyak kita konflik dan bermasalah dalam hidup kita, Pak. Tapi kalau kita mengenal pribadi Yesus, terus melekat kepada Dia bagaikan ranting yang melekat kepada pokok anggur. Maka ranting itu setiap saat disalurkan nutrisi-nutrisi untuk ranting itu bisa berbuah lebat dan menyenangkan yang punya kebun, menyenangkan Tuhan. Demikian kita pula. Waktu kita mengalami Tuhan, waktu kita melekat kepada Tuhan, maka ada nutrisi-nutrisi kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir di dalam kehidupan kita. Dan kuasa inilah yang membawa kita berkemenangan dan berkemenangan dalam kehidupan kita. Kuasa inilah yang memberikan pertolongan, kekuatan untuk kita berhikmat mengatasi semua masalah kehidupan kita. Kita tidak frustrasi, kita tidak banyak protes, kita tidak banyak mengkritik, kita tidak suka marah-marah, tapi perubahan hidup terjadi.
dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mengalami Tuhan adalah sangat penting. Mengapa penting? Kekristenan bukanlah agama yang ritual. Agama adalah merupakan ajaran-ajaran yang dibuat oleh manusia, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tetapi kekristenan sesungguhnya adalah membangun hubungan hidup dengan Tuhan Yesus Kristus, membangun kehidupan kita dengan Tuhan Yesus, artinya membangun hubungan keakraban dan berjalan bersama-sama dengan Dia, bukan hanya sekali-sekali berhubungan, tapi berjalan bersama-sama dengan Dia, sampai kita mengalami secara pribadi dengan Tuhan, dan kemudian kita menjadi akrab. Bapak Ibu, suami istri hanya suami istri tidak ketemu hanya waktu kita perlu saja. Tapi suami istri berjalan bersama-sama, suka duka, senang ataupun susah, sakit ataupun sehat. Demikian janji nikah. Maka berjalan bersama-sama, barulah di situ kita bisa mengalami, kita bisa tahu betul karakter, sifat, bahkan sampai kejelekannya mungkin kita tahu. Dan dengan itu kita bisa mempersiapkan diri bagaimana membangun rumah tangga kita seutuhnya dan berbahagia. Tentunya kita libatkan Tuhan di dalam hubungan kita suami istri. Demikian juga kita membangun hubungan dengan Tuhan. Maka kita bisa tahu isi hati Tuhan maunya kayak apa buat kita. Kita tahu benar bahwa kita dengar bahwa suara Tuhan mau begini dan kita turuti Dia. Sekalipun barangkali suara Tuhan itu tidak cocok dengan hati kita, Bapak Ibu. Kadangkala demikian. Tapi kalau kita mau mengalami Tuhan dan mengerti bahwa mengalami Tuhan berarti membangun hubungan dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi yang berdaulat di atas hidup kita, yang memegang penuh segala kekuatan kuasa yang bisa menyuplai kehidupan kita dengan baik, maka saya percaya apapun yang Tuhan katakan, mungkin barangkali dalam hati kecil, kok begini ya? Tetapi kita mau belajar setia, tetap melekat, maka firman katakan ranting itu akan berbuah lebat. Ranting kadang-kadang kalau mau berbuah harus dikerat, dibersihin. Itu proses. Demikian juga waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, mengalami Tuhan, ada proses dalam kehidupan kita. Tapi tujuannya adalah kita mendapatkan kekuatan sekalipun dalam kelemahan dan penderitaan. Karena seringkali waktu kita lemah, waktu kita menderita, kadang-kadang menggerutu, bahkan suka marah-marah. Dan ini membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi waktu kita mengerti dan menyadari bahwa pentingnya kita mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, maka kita akan tetap setia melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siang hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Thomas. Alkitab katakan Thomas ini menjadi seorang yang ragu. Kenapa ragu? Karena dia tidak percaya apakah Tuhan itu bangkit hidup atau tidak. Sehingga dia menjadi ragu. Dan kemungkinan juga keraguan-raguan ini yang membuat akhirnya dia menjadi mundur dan malas berjumpa dalam persekutuan-persekutuan yang seperti biasa dilakukan. Seringkali kita juga demikian, bukan? Keraguan-raguan kita terhadap Tuhan. Apakah doa kita masih dijawab oleh Tuhan? Karena sudah bertahun-tahun doa saya tidak dijawab. Ada hal-hal harapan saya belum terpenuhi. Lalu ragu-ragu, apakah Tuhan itu hidup? Apakah Tuhan itu masih mendengar doa saya? Adakah Tuhan itu berkuasa menolong hidup saya? Sehingga akhirnya berkurang-kurang untuk undur dari ibadah, mencari kesibukan lain, dan mungkin tidak kurang-kurangnya barangkali mencari Allah yang lain daripada Yesus. Seperti Thomas. Murid-muridnya biasa kumpul, kali ini Thomas tidak kumpul. Kita baca dalam Yohanes pasal 20 ayat 24-30 berkata seperti ini. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan.
Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dia mau bukti dulu. Bukankah banyak orang Kristen juga kalau mau ikut Tuhan lihat bukti dulu. Kalau aku diberkati, kalau aku sembuh dari sakit, maka aku mau ke gereja, mau kenal Tuhan, mau sembah Tuhan. Tapi sebelum aku mengalami mujizat, sebelum aku mengalami berkat, maka iya nanti dulu. Ragu-ragu apakah iya itu betul. Demikian halnya terjadi pada pribadi Thomas. Namun ayat 26 berkata, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saya percaya bukan semata-mata ada orang berkumpul lalu Yesus datang, tapi secara khusus. Saya percaya Yesus datang khusus kali ini buat Thomas yang masih ragu-ragu. Bapak Ibu ketahuilah bahwa setiap hari Alkitab katakan aku datang kepadamu dengan membawa rahmat yang selalu baru, berdiri di depan pintu hatimu. Kalau waktu aku mengetuk engkau mendengar suaraku dan engkau mengundang aku masuk. Tapi kadang-kadang kesibukan membuat telinga kita tidak peka bahwa ada Yesus di depan pintu hati kita Bapak Ibu. Setiap hari Yesus selalu datang buat Bapak Ibu saudara sekalian. Percayakah ini? Percayakah ini? Alkitab demikian berkata, setiap hari karena bahwa besar kasih setiaku kepadamu, maka aku datang selalu dengan rahmat yang baru setiap pagi. Bukan sekali-kali, tapi setiap pagi. Begitu rajinnya Yesus datang mengunjungi engkau. Tetapi adakah kita kerajinan kita juga selalu mau datang kepada Tuhan menyembah dan memuliakan Dia? Saya harap demikian Bapak Ibu. Lalu ayat ini berkata, lalu Thomas berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Dan Yesus datang selalu membawa damai sejahtera. Ayat 27, kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28 berkata, Thomas menjawab dia. Dari hati yang paling dalam, mungkin dia sambil berteriak, ya Tuhanku dan Allahku. Suatu pengakuan iman yang tertinggi Bapak Ibu. Menyatakan bahwa pribadi Yesus bukan hanya manusia yang bernama Yesus, yang lahir dari seorang anak darah Maria, bapaknya Yusuf, keturunan Daud. Tetapi Thomas sekaligus menyatakan, Yesus adalah Tuhanku. Apa itu Tuhan? Artinya yang memiliki kehidupanku, Tuanku, ya Tuhanku dan Allahku. Seberapa besar engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allahmu Bapak Ibu sampai hari ini? Adakah pengakuan imanmu bahwa Yesus adalah Tuhanmu dan Allahku hanya sebatas kalau Tuhan memberkati engkau? Saya harap tidak demikian Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu saudara sekalian dan saya pun pribadi, saya minta kepada Tuhan Allah Roh Kudus bangkitkan semangat dorongan untuk saya bisa berkata kuat dengan iman bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allahku yang hadir dalam kehidupanku. Alkitab mencatat ada satu perbedaan yang besar antara Tuhan Yesus dan Allah dunia. Alkitab mencatat bahwa Allah dunia itu adalah Allah yang dibuat oleh tangan manusia itu sendiri. Contohnya manusia membuat patung, manusia mengambil batu dari gunung, memahatnya demikian rupa sehingga terbentuklah manusia. Ada yang disebut dia itulah dewa saya, dewa penghibur, dewa rejeki, dewa kesuburan dan segala macam dewa. Ada yang pakai baju, ada yang nggak pakai baju, ada yang perutnya buncit, ada yang giginya bertaring dan sebagainya.
dibuat oleh manusia, itu kata Alkitab. Bukankah benar demikian? Bukankah benar demikian? Adakah batu itu menjelma menjadi seorang yang gemuk besar gitu jadi orang? Adakah kayu dari kayu jati kah, dari kayu apakah berubah secara sendirinya menjadi wujud gambar yang seperti kita lihat? Tentu harus dibikin orang, betul. Tetapi Alkitab katakan, aku adalah Allahmu yang hidup. Patung-patung dari batu, dari kayu, waktu dia jadi, maka engkaulah yang gendong patung itu. Engkaulah yang bawa patung dan patung itu taruh di meja lalu disembah. Tapi aku, kata Tuhan, aku justru yang menggendong engkau. Aku yang membawa engkau ke tempat damai sejahtera, ke tempat di mana aku berada. Ada amin? Itu satu perbedaan yang besar. Sehingga sesuatu dengan akal yang sehat, layaklah kita tahu perbedaan Allah dunia dengan Allah yang sesungguhnya menciptakan langit dan bumi, memberi kehidupan kepada Anda. Maka selayaknya lah kita harus mengalami Dia. Kita harus mengalami Dia di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ayat 29 berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini Thomas, melihat baru percaya. Tetapi Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau saya terapkan hari ini buat saya dan saudara, berbahagialah jemaat Fajar Baru. Engkau tidak pernah berjumpa secara fisik dengan Allah. Ada yang pernah berjumpa dengan fisik dengan Allah? Ada yang pernah berjumpa? Enggak. Dalam alam roh, imajinasi kita. Ya. Tetapi engkau percaya. Dan engkau mau beribadah hari ini kepada Tuhan, berjumpa dengan Allah yang tidak pernah kau lihat. Tetapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada amin? Karena Allah itu roh adanya. Itu sebabnya waktu kita percaya Tuhan dan lahir baru, kita disebut manusia roh yang lahir baru. Ada amin? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Thomas si peragu mengalami Tuhan. Dalam posisi yang ragu-ragu tentang kebangkitan Yesus, maka posisi iman Thomas jadi lemah. Demikian Bapak Ibu, kalau kita pun ragu-ragu kepada Yesus, maka posisi iman kita lemah. Mudah diterpengaruhi, mudah diomongin orang, di sana aja lah, lebih cepat kamu dapat jawaban hidup. Mudah terpengaruhi. Walaupun barangkali kita sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, ibadah. Tapi kalau iman kita tidak bertumbuh, kalau kita tidak mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, kita mudah terpengaruh. Iman kita menjadi dangkal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus datang menampakkan diri pada Thomas. Tidak dengan kuasa, keajaiban atau berkat-berkat yang spektakuler. Tetapi Yesus datang dengan luka di tangan dan lambung diperlihatkan kepada Thomas. Bapak Ibu, gereja mempunyai lambang salib. Orang bilang salib adalah lambang kelemahan, lambang kelemahan. Tetapi sesungguhnya itulah salib lambang kekuatan kita. Karena melalui salib dosa kita diampuni, kita dimerdekakan, kita mendapatkan bagian-bagian yang Tuhan punya dianugerahkan kepada kita, yaitu hidup kekal. Dan hidup kekal ini dapat kita rasakan sejak kita bertobat. Firman Tuhan berkata, inilah hidup yang kekal itu. Tatkala engkau mulai percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan engkau membangun hidupmu pengalaman lekat kepada Dia, maka di situ engkau mengalami hidup kekal sampai nanti di surga kita mengalami hidup kekal abadi. Ada amin? Itulah Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita mau mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya Yesus yang selalu menampakkan diri dengan luka-luka di tangan,
luka di lambung dan di kepala, dan kadang-kadang menjadi bagian potret kita pajang di rumah-rumah. Ya. Kebanyakan itu yang selalu kita pasang. Kenapa enggak Yesus lagi senyum? Kenapa enggak dipasang Yesus yang lagi bagi-bagikan berkat? Tapi kebanyakan salib yang dipasang di setiap rumah. Karena salib adalah melambangkan luka-luka Tuhan. Melalui luka-luka Tuhan itulah kita mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan kesembuhan. Yesus adalah penyembuh yang terluka. Dia datang memulihkan, memperbarui iman Thomas dan juga memperbarui iman kita. Ada amin? Betul? Ya, Yesus mau datang ya, dengan tangan yang terluka menunjukkan pribadinya kepada Anda. Dengan tujuan bahwa dengan ini aku mengasihi engkau dan aku memulihkan imanmu menjadi iman yang kuat dari hari ke hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah penyembuh yang terluka. Satu-satunya yang pernah dibuat dan tercatat di Alkitab atau di dalam kehidupan kita adalah bahwa Yesus selalu tangannya ada bekas luka, di kepalanya ada bekas luka dan sebagainya. Perjanjian baru memang menggambarkan Yesus sebagai pribadi yang luar biasa, yang sanggup membuat mujizat dan perkara-perkara luar biasa. Namun di sisi lain pada saat yang sama, dia digambarkan juga sebagai pribadi yang rentan, yang dapat terluka. Bapak. Bukan karena dia lemah, bukan karena dia tidak kuat, tapi sungguhnya di balik itu ada kekuatan yang bisa menolong buat saudara, menyembuhkan dan membebaskan dan memberikan pertolongan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita loncat ke yang terusnya. Apa maksudnya dan pesan apa yang mau disampaikan dari kata bahwa penyembuh yang terluka? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penyembuh yang terluka berbicara tentang Allah yang bersedia menderita. Berbicara mengenai Allah yang bersedia menderita. Untuk itu, untuk kita dan bersama kita. Salah satu contoh dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan bahwa oleh karena luka-lukaku, oleh karena bilur-bilurku, engkau telah menjadi sembuh. Ibrani 4 ayat 15, Yesaya 53 ayat 4 dan 5 berkata, Yesaya 53 ayat 4 dan 5 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Itulah asumsi manusia bahwa Yesus adalah orang yang lemah. Tetapi sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Artinya semua peristiwa yang Yesus alami semuanya adalah berguna dan bermanfaat bagi kita. Amin. 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 Engkau disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan engkau. Betul kita minum obat, tapi di dalam obat itu bekerja kuasa bilur Yesus yang menyembuhkan kita. Ini yang harus kita imani. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita minum obat, jangan, ini obat yang manjur yang pasti bisa menyembuhkan saya. Tapi yang sebaiknya adalah anjuran saya ada. Waktu engkau mau minum obat, doakan obat itu. Tuhan, engkau bisa memakai obat ini untuk menyembuhkan aku. Karena aku percaya, aku sembuh, aku pulih. Karena bilur-bilur Yesus, aku sembuh. Dalam nama Yesus, aku terima obat ini. Saya sangat percaya itu akan lebih bermanfaat dan lebih cepat dalam penyembuhan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu kita melihat ada kabar baik yang luar biasa bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, apa kabar baiknya? Mari kita akan lihat dalam 2 Korintus pasal 4 ya. Ada kabar baiknya 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 11 berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kenapa? Karena dalam pribadi Anda ada Yesus. Amin. Amin. 9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Oh, ini hebat. Engkau dianiaya tapi engkau tidak ditinggalkan sendirian. Sehingga engkau tidak sendiri dalam mengalami masalah hidup saudara.
Kami diempas namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Artinya kemana saja saudara berada. Engkau membawa kematian Yesus, artinya bukan membawa kelemahan, kehancuran Yesus. Tetapi di balik kematian Yesus itu ada kekuatan dari Allah. Kuasa kebangkitan Allah terus mengalir dalam kehidupanmu. Sehingga apa? Di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Artinya kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami dan dirasakan oleh teman-teman kami, oleh orang lain, dan orang lain Alkitab katakan melihatnya menjadi takut dan bertobat. Bapak Ibu, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya apa? Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Artinya kuasa yang membangkitkan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Artinya ada kekuatan di dalam kelemahan. Aku lemah secara fisik ya kelihatannya, tetapi di balik itu sebetulnya ada kuasa kebangkitan Yesus yang terus mendorong, menyemangati Bapak Ibu Saudara untuk terus melekat kepada Dia sumber segala-galanya. Haleluya. Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus hadir dan menyertai umatnya dalam setiap situasi, termasuk penderitaan Anda. Dia mau hadir bersama engkau. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia hadir, dia mau hadir. Apa yang saudara derita, dia juga mengalami penderitaan bersama-sama. Artinya dia empati dan simpati dengan Anda. Dan kita tidak sendirian dalam hidup di bumi ini. Oh, ini luar biasa. Kalau engkau tahu bahwa engkau tidak hidup sendiri di bumi ini dan tahu bahwa yang menemani Anda itu adalah Allah, pribadi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang berdaulat atas kehidupan kita, yang punya kuasa di atas segala kuasa, engkau percaya ini hadir dalam kehidupan saudara, maka saya percaya saudara tidak akan menjadi orang yang lemah dan takut. Betul? Amin, betul. Contohnya aja dah. Tentara, polisi tidak akan menjadi takut. Kenapa? Karena dia bawa senjata. Dan juga kalaupun dia tidak bawa senjata, dia pakai seragam yang menjadi suatu jaminan bahwa dia punya kuasa. Sehingga dia tidak takut. Bapak Ibu, kalau engkau tahu bahwa Allah ada di dalammu, karena dia mengatakan aku adalah Immanuel, Allah ada bersama dengan engkau, maka saya percaya Anda tidak akan menjadi orang yang takut. Amin. Bukan arti tidak takut mati, tidak kebal dengan kematian, tidak. Kita harus satu kali kita akan mati, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada Allah yang namanya pribadi Yesus tinggal bersama Anda. Inilah yang menjadi suatu penghiburan dan kekuatan bagi kita. Ada amin? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Lalu Yesaya 41 ayat 10, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam Yesaya 49 ayat 16 dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya terjemahkan. Yerusalem saya lambangkan dengan jemaat GSJ Fajar Baru. Dia berkata, Yerusalem, atau hai jemaat GSJ Fajar Baru, aku selalu ingat padamu. Wow, luar biasa. Mungkin kita nggak ingat Tuhan, kita kadang-kadang lupa Tuhan. Betul? Contohnya aja, kalau kita lihat makanan yang sedap lupa sembahyang. Wah, ini enak, langsung makan. Udah tengah-tengah, lupa ya, saya belum sembahyang ini. Kita suka lupa Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan engkau. Kenapa? Karena engkau telah dilukiskan namamu di dalam telapak tangan Tuhan. Haleluya, amin. Ibarat itu namanya sekarang kan tato, ya kan ya, tato.
Namamu ditato di tangan Tuhan. Kemana Tuhan pergi, namamu melekat di tangan Tuhan. Dia ingat akan engkau. Sekalipun kita suka lupa Tuhan, ampuni Tuhan, aku lupa hari ini. Kecapean tidurnya plus lupa berdoa dulu. Padahal barangkali ya kalau kita tahu sebentar lagi kita akan meninggal waktu tidur gitu ya. Mungkin kita kaget. Waduh, lupa doa nih. Tapi Tuhan ingat Anda. Amin. Tuhan ingat Anda. Itu sebabnya jangan lupa Tuhan. Rindukan terus mengalami Tuhan. Bapak Ibu, penerapan untuk kita hari ini adalah mungkin hari-hari ini engkau, saudara, mengalami keraguan-raguan dengan Yesus. Tetapi Yesus tidak pernah lupa dengan engkau. Ketahuilah, saudara, bahwa saudara tidak sendiri dalam menghadapi masalah hidupmu. Seperti tadi, ayat-ayat tadi, Matius 28-20, bahwa aku menyertai engkau. Engkau tidak sendirian, ingat ini. Pakukan ayat ini perkataan Tuhan. Jadikan rema di dalam kehidupanmu, bahwa Tuhan menyertai engkau. Dan Tuhan mau menderita bersama-sama dengan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iman yang kokoh seringkali lahir dari proses pergumulan. Iman yang kokoh seringkali lahir dari proses pergumulan. Bukan dari penerimaan secara gratis. Tuhan tidak menolak mereka yang ragu-ragu. Tapi justru Tuhan datang secara khusus seperti datang kepada Thomas. Tuhan tahu di mana engkau sedang ragu dan engkau sedang sedih. Dia selalu mau datang kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang yang percaya tanpa melihat sangat diberkati. Itu sebab Tuhan katakan berbahagialah orang yang percaya kepadaku sekalipun dia belum melihat Tuhan. Anda adalah orang-orang yang berbahagia. Karena engkau adalah orang yang belum pernah melihat. Tapi engkau setia beribadah. Engkau mau datang kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Maka engkau akan lebih berbahagia daripada Thomas. Saya percaya ini. Ada amin? Engkau lebih berbahagia dan lebih dihargakan. Saudara dikasih Tuhan. Ada seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia adalah seorang teolog. Dia berkata begini, ketika Kristus memanggil seseorang, ketika Kristus memanggil saya dan saudara, maka ia memanggil untuk datang dan untuk mati. Apa artinya ini? Artinya kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan inginkan engkau tanggalkan egoismu. Engkau tanggalkan kesombonganmu. Engkau harus belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Engkau harus belajar sabar menunggu Tuhan. Engkau harus belajar lemah lembut di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bapak Ibu, inilah artinya mati. Tetapi di balik itu, waktu kita melakukan ini, ada berkat. Ada pertolongan, ada segala sesuatu yang Anda butuhkan. Itu tersedia bagi saudara-saudara sekalian. Sekalipun harus kita hadapi resiko. Amin. Risikonya apa? Kadang-kadang kita diejek. Sok suci, sok kudus dan sebagainya. Memang ini logis saja. Kenapa? Karena Tuhan berkata begini. Aku adalah terang dunia. Percaya ini? Yesus adalah terang dunia. Dan waktu engkau terima aku, engkau bertobat, terima aku, maka terangku ini masuk di dalam engkau. Percaya? Berarti engkau sekarang ada terang Kristus dalam hidupmu? Katakan amin yang percaya. Terang Kristus ada dalammu. Tapi ada yang tidak senang kalau Anda masuk dan memiliki terang itu. Siapa yang tidak senang? Yang tidak senang adalah dunia yang penuh dengan kegelapan. Kegelapan, iblis tidak senang engkau memiliki terang. Itu sebabnya ada ayat, aku datang memberikan hidup. Amin. Aku datang memberikan hidup dan mempunyainya hidup. Tetapi iblis datang menghancurkan, merusak dan membunuh. Itu sebabnya waktu kita terima Yesus, waktu kita berjalan mengalami Yesus, ada iblis yang coba menjegal imanmu, ada iblis yang coba menghentikan terangmu menyala. Amin. Itu sebabnya
Ada banyak penderitaan yang kita hadapi. Itu bukan berarti bahwa Yesus memberikan penderitaan kepadamu. Yesus bisa saja mengizinkan penderitaan itu datang, tapi aku ingin menyatakan terang itu mengalahkan kegelapan. Ada amin? Itu sebabnya kita penting memiliki atau berjumpa, mengalami Yesus pribadi lepas pribadi setiap hari, Bapak Ibu. Amin? Supaya terang itu akan berfungsi efektif dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih, makna yang paling mendalam dari salib Kristus adalah tidak ada penderitaan di bumi yang tidak ditanggung oleh Tuhan. Amin. Artinya kita tidak kebal terhadap penderitaan, tetapi kabar baiknya adalah bahwa Allah sanggup membawa engkau menang di atas segala penderitaan masalahmu. Amin. Karena kuasa kebangkitan Kristus mengalir dan diam di dalam engkau. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Allah memberikan janji dan jaminan bagi mereka yang mengalami Tuhan dan hidup di dalam Yesus Kristus. Billy Graham berkata, dunia hari-hari ini dan seterusnya sedang haus akan sesuatu yang hanya bisa dipenuhi oleh Yesus Kristus. Artinya dunia tidak bisa memberikan kepuasan kepada manusia. Dan memang dunia sedang haus untuk mendapatkan kepuasan. Tetapi dunia tidak bisa memberikan. Hanya Yesus. Artinya mengalami Tuhan dan perjumpaan dengan Tuhan adalah jawaban atas kekosongan yang paling dalam diri manusia. Amin. Hanya Tuhan yang bisa memenuhi jawaban kehidupan. Mungkin suami istri terbatas, anak terbatas memenuhi kepuasan hidup kita. Tetapi Yesus dapat dengan sempurna memenuhi segala kepuasan kerinduan Anda. Itu sebabnya sangat penting untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Bukan sekali-sekali, tetapi setiap detik, setiap saat, mari kita mengalami Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah baca firman Tuhan dengan serius. Baca firman Tuhan, renungkan itu baik-baik dan lakukan. Minta Roh Kudus memberikan kekuatan, kesanggupan, kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Yang berikutnya, mengalami Tuhan ada melalui pujian, penyembahan, doa yang khusus dari hati yang paling dalam kepada Tuhan. Maka Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Ada amin. Yang ketiga adalah Tuhan bilang jangan pernah undur daripada ibadah-ibadah yang biasa engkau lakukan. Karena melalui ibadah-ibadah bersama kita berjumpa dengan komunitas orang-orang yang diurapi Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita bertemu dengan gembala pembimbing kita yang diurapi Tuhan, lalu itu memberitakan firman, menguatkan kita. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu, mengalami Tuhan bisa melalui proses-proses kehidupan, peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita jumpai hari lepas hari. Misalnya kau disakiti orang atau ditipu orang dan sebagainya. Melalui peristiwa itu kita bisa melihat kekuatan kuasa Allah. Karena dia bersimpati dengan kita. Dia mau menolong, memberikan hikmat kepada kita. Melalui pekerjaan-pekerjaan yang sulit di kantor, di mana di rumah tangga dan sebagainya. Kau temui itu. Melalui itu kita bisa melihat dan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sangat penting untuk kita mengalami Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kristus adalah jawaban dari segala kekosongan hati kita. Next. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu jangan hanya sekedar meminta pertolongannya. Tetapi bangun kebiasaan mencari dahulu kerajaannya serta kebenarannya. Membangun hubungan semakin akrab dengan Tuhan. Alami Tuhan, maka perubahan-perubahan hidup yang luar biasa bersama Tuhan terjadi. Ada kekuatan dan pertolongan di dalam kelemahan kita, Bapak Ibu. Jujur, kita bukan orang Superman, kita bukan orang yang gagah perkasa kuat, ataupun barangkali orang miliarder yang punya kekuatan keuangan yang kuat, itu pun juga bisa bunuh diri, Bapak Ibu. Artinya dia lemah, walaupun harta kuat. Tidak menjamin untuk kita bisa sebagai orang yang punya damai sejahtera. Tapi Yesus jawaban hidup kita. Amin. Kristus adalah jawaban hidup kita. Yang bisa memenuhi segala harapan dan kerinduan kita. Kristus bisa memenuhi harapan gereja ini. Saya sangat percaya. Dalam waktu yang indah dan telah ditentukan Tuhan, jawaban itu akan datang buat Anda. Amin.
Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, tetaplah semangat, tetaplah setia, layani Tuhan sampai Maranatha. Biarlah rohmu berkobar-kobar melayani Tuhan demikian firman Tuhan. Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan, percayalah ini. Tuhan bilang pencobaan penderitaan yang kau alami dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan hanya 10 hari. Katakan 10 hari. Dalam arti kata pencobaan masalah itu enggak selamanya ada pada Anda. Ada waktunya. Tapi dengar, kalau engkau mengalami Tuhan maka engkau tidak akan lelah. Walaupun barangkali menurut saudara lama banget ini penderitaan. Tetapi ingat, hanya sementara. Dan kalaupun sampai kata maaf, saya tidak mengharapkan ini. Kalaupun barangkali yang percaya katakan amin. Itu sebabnya diberkatilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Walaupun Anda belum berjumpa secara fisik. Tapi kita akan berjumpa secara fisik setelah kita berpulang ke surga. Amin. Saudara percaya masuk surga? Haleluya. Rindukah? Ya, jangan sekarang dulu ya. Tuhan masih pakai saudara untuk pengembangan gereja Tuhan di tempat ini. Masih ada banyak jiwa yang saudara harus terangi melalui terang yang saudara miliki. Itu sebabnya saudara dikasihi Tuhan. Tetap semangat, tetap setia, layani Tuhan sampai Maranatha. Tuhan akan mengaruniakan engkau dengan mahkota kehidupan. Dan akhirnya saya ucapkan selamat Paskah. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, hamba bersyukur bahwasannya engkau turut menderita bagi kami bersama-sama sekalipun Tuhan. Kami belum nampak tapi kami percaya bahwa engkau hadir bersama dengan kami. Menolong dan memberikan kekuatan, memberikan hikmat, akal budi wibawa bijaksana untuk kami boleh menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Berkati jemaat-Mu Tuhan di sini. Berkati di mana saja mereka berada. Waktu mereka bekerja, mungkin waktu mereka studi, waktu mereka mengurus rumah tangga, apapun yang mereka kerjakan, waktu mereka bersama-Mu Tuhan Yesus. Dan engkau sendiri berkata, aku bersamamu. Maka segala sesuatu akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan kami percaya, engkau hadir bersama kami. Kami tidak mau lepaskan engkau. Karena engkau lah jawaban hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara namun engkau belum selesai berbicara. Terus buat kami. Sehingga iman kami semakin hari boleh bertumbuh. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan makin banyak orang boleh melihat kami dalam hidup kami ada kemuliaan Kristus. Maka orang lain boleh bertobat. Menerima Yesus sebagai Tuhan. Inilah kami, utus kami, pakai kami Tuhan. Pakai gereja ini Tuhan. Menjadi saluran berita Injil. Menjadi saluran berkat bagi mereka yang terhilang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Kami sambut rahmat berkat Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami ini. Mari datang penuhi hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi Bapak Pendeta Edi Suharja yang sudah menjadi berkat bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya ajak untuk semua bangkit berdiri. Menguatkan kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kita bertahan iman percaya pada Engkau Yesus. Kau kuatkan aku bertahan.
ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan sangat baik. Tuhan, setelah kami mendengar firman Allah, kiranya jangan izinkan ada keraguan di hati kami. Hapuslah segala keraguan itu dalam hati kami Allah. Meragukan kuasa Tuhan kiranya menyingkir. Meragukan kasih Tuhan, bahkan meragukan berkat Tuhan. Meskipun kami belum melihat, namun kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia akan janji-Mu. Kiranya hal seperti ini ada dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Sebagaimana Engkau menghapus keraguan Thomas, demikian juga Engkau menghapus keraguan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bahagia. Kami harusnya bersuka cita memiliki Allah yang begitu dahsyat, yang begitu agung dan mulia. Engkau ada karena Engkau roh adanya. Engkau ada dalam kehidupan kami. Biarlah roh kami boleh menangkap ya Allah firman-firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama, sehingga kami tetap mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Perjumpaan Thomas dengan Engkau secara pribadi, melihat luka di tanganmu, melihat luka di lambungmu, melihat luka itu dengan jelas di matanya. Terhapuslah segala keraguannya. Tuhan, kiranya roh kami boleh menangkap kuasa Tuhan, melihat kuasa Tuhan, sehingga tidak ada lagi keraguan. Yang ada adalah kepastian. Engkau pasti ada bersama kami. Engkau pasti menolong kami. Engkau pasti menyembuhkan kami. Engkau pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik. Roh-Mu bekerja dalam roh kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Suharsa dengan berkat kekuatan, berkat kesehatan, dan berkat-berkat pengurapan daripada Allah terus mengalir dalam pribadinya, sehingga dimanapun firman Allah disampaikan, di situ mengalir berkat Allah. Demikian buat ibu di dalam nama Yesus sebagai pendamping, kami berdoa kesehatan daripada Tuhan juga menyertai, sehingga pelayanan keluarga ini Tuhan memuliakan Engkau, karena ditopang dengan kesehatan, ditopang dengan kekuatan, ditopang dengan berkat Allah. Kesaksian hidup ini menjadi berkat bagi kami semua, bahkan dimanapun hamba-Mu melayani. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Kau berkati WL, singer, pemain musik, semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini. Asia Tuhan, multimedia, sound system, di dalam nama Yesus Tuhan memberkati mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka juga ya Tuhan. Demikian Jemaat Fajar Baru yang sudah hadir, baik ibadah pertama dan kedua, kami merindukan terus mengalami perjumpaan dengan Engkau. Berkat Allah mengalami di situ, kami mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau ada bagi kami, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kami tangkap ini sebagai nubuatan bahwa gereja Fajar Baru dijaga, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Dan akan berkat yang lebih dalam lagi, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau setiap hari. Dalam setiap masalah kehidupan Engkau ada bersama dengan kami. Dalam sukacita, damai sejahtera Engkau hadir dalam kehidupan kami. Dan setiap hari, setiap langkah kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami tidak bisa hadir dalam ibadah pertama dan kedua. Buat Maria dan keluarganya kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa ya Allah, buat anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir, mungkin Tuhan mereka sakit atau berhalangan. Tuhan, kiranya di minggu depan mereka bisa hadir bersama dengan kami. Dan kiranya lawatan Tuhan terus ada bagi mereka, dan mereka dikuatkan oleh kuasa Tuhan. Doa kami menyertai mereka, harapan kami mendukung mereka. Dan Tuhan, iman kami mengatakan mereka dalam keadaan baik, karena Tuhan menyertai mereka. Terpujilah akan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau juga sudah memberkati anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, sebagaimana juga Engkau memberkati kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam waktu yang akan datang kita akan mengadakan retreat bersama-sama. Mari kita angkat iman kita kembali kepada di hadapan Allah, supaya acara ini juga diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi kami mengangkat iman kami di hadapan-Mu Bapa. Retreat akan berjalan dengan baik karena ditopang oleh kasih kuasa Tuhan. Ada berkat kecukupan di sana. Panitia diberkati oleh Tuhan. Acara-acara yang sudah disusun Tuhan memberkati. Hikmat daripada Tuhan menyertai perjalanan retreat kami, sehingga
Sehingga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan juga dimanapun kami mengadakan ibadah. Dalam nama Yesus, Allah memberkati dan mencukupi apa yang dibutuhkan oleh panitia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam waktu dekat minggu depan kita akan mengadakan baptisan. Mari kita berdoa juga bersama-sama. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang sudah siap untuk dibaptis, kiranya Tuhan akan meneguhkan panggilan-Mu atas hidup mereka. Kami tidak ada satu pun di antara kami sempurna. Kami mau terus seperti Engkau ya Allah, mengambil baptisan air melambangkan Tuhan, kami meninggalkan segala kehidupan lama. Kami masuk dalam kehidupan baru karena Tuhan juga memberikan teladan bagi kami. Dibaptis dengan air oleh Yohanes Pembaptis, dan kami juga anak-anak Tuhan yang belum dibaptis akan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus oleh hamba-hamba Tuhan yang Engkau urapi dan yang Engkau berkati. Kami percaya minggu depan bersorak-sorailah malaikat di surga karena ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, menyerahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, haleluya. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan kami akan berjalan bersama-Mu Tuhan. Oleh sebab itulah menjadi iman-Mu saudara. Sekarang pulanglah engkau dengan berkat daripada Allah Bapa di surga menyertai hidupmu. Kekuatan kuasa ilahi akan menopang hidupmu dengan damai sejahtera yang Dia berikan bagimu. Dan Roh Kudus akan memampukan engkau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah setiap waktu, setiap saat. Hingga imanmu bertumbuh dan nama Tuhan dimuliakan dan engkau diberkati. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya hidupmu memuliakan nama Tuhan. Haleluya.